Lolos dari hukuman hakim baru. Di suatu pagi yang cerah, Abu Nawas mengawali aktivitasnya dengan minum secangkir teh hangat buatan istri tercinta. Dan setelah waktu beranjak siang, Abu Nawas memutuskan pergi ke warung tempat biasa ia nongkrong bersama teman-temannya. Sesampainya di sana, ternyata teman-temannya sudah menunggu kedatangan dirinya. Ia pun langsung duduk membaur bersama mereka. "Hei Abu Nawas, sudah dengar kabar terbaru belum?" kata salah satu temannya. "Wah, memangnya kabar apa?" tanya Abu Nawas penasaran. "Katanya sih, hakim di kota kita sekarang sudah diganti sama yang baru," jawabnya. "Memangnya hakim yang lama kenapa?" tanya Abu Nawas. "Hakim yang lama kan dipecat, katanya sih karena ketahuan korupsi," balasnya. "Oh gitu, ya paling hakim yang baru nanti juga sama seperti itu," pintal Abu Nawas. "Maksudnya gimana Abu Nawas? Hakim yang baru juga suka korupsi?" tanya mereka. "Begini ya, bukankah hobi pejabat menumpuk harta kekayaan? Bisa jadi hakim yang baru juga gemar mengoleksi emas dan berlian," ujar Abu Nawas. Kemudian ucapan Abu Nawas ini beredar di masyarakat, hingga sampailah ke telinga sang hakim yang baru. Mendengar itu, sang hakim menjadi geram. Ia ingin memberi pelajaran kepada Abu Nawas. Sang hakim lalu memerintahkan beberapa prajurit untuk menangkap Abu Nawas. Mengetahui bahwa dirinya akan ditangkap, Abu Nawas segera kabur bersembunyi di hutan. Di sana ia terus memikirkan bagaimana caranya supaya bisa lepas dari hukuman. Setelah merenung agak lama, muncullah ide yang cemerlang. "Aku sudah tahu caranya. Lebih baik aku ke rumah Tuan Hakim sekarang," pikir Abu Nawas. Dengan wajah ceria, Abu Nawas berangkat menuju rumah Tuan Hakim. Setibanya di sana, sang hakim kaget dengan kedatangan Abu Nawas. Seolah-olah ia menunjukkan sikap kesetiaan dan kepatuhan. "Beberapa hari ini prajuritku mencarimu Abu Nawas, tapi tak pernah ketemu. Dan tiba-tiba sekarang kamu datang ke rumahku," kata sang hakim terlihat emosi. "Ampun Tuan Hakim, sebenarnya saya juga ingin menghadap Tuan lebih awal, supaya saya secepatnya mendapat hukuman," balas Abu Nawas. "Bagus, berarti kamu taat kepada hukum. Terus apa yang membuatmu menunda kedatanganmu?" tanya sang hakim. "Saya ini sangat sibuk Tuan Hakim," jawab Abu Nawas. "Sibuk? Sibuk apa kamu?" "Jadi gini Tuan Hakim, kemarin secara kebetulan saya menemukan uang 10.000 dinar," balas Abu Nawas. Sang hakim terperanjat dengan perkataan Abu Nawas. "Uang 10.000 dinar? Itu bukan uang yang sedikit Abu Nawas. Tapi dari mana kau mendapatkannya?" tanya sang hakim penasaran. "Saya mendapatkannya dari bawah tanah rumahku Tuan. Jadi ketika itu saya sedang mencangkul tanah. Secara tidak sengaja saya menemukan emas. Setelah saya coba tawarkan, ternyata emas tersebut harganya 10.000 dinar," jawab Abu Nawas. "Wah, kamu sungguh beruntung Abu Nawas. Lantas apa yang akan kau lakukan dengan uangmu itu?" tanya sang hakim. "Rencananya sih 200 dinar akan saya belanjakan membeli tanah. Lalu tanah tersebut akan saya bangun menjadi istana yang megah,"
Mungkin biayanya sekitar 300 dinar. Kemudian saya akan membeli perlengkapan untuk istana saya, seperti kursi mewah, karpet yang mahal, dan jubah kebesaran. Mungkin sekitar 100 dinar. Saya juga akan membelikan istri saya perhiasan emas yang paling bagus dan mewah, kira-kira sekitar 100 dinar, kata Abu Nawas menjelaskan. Sang hakim berdecak kagum mendengarnya. Sisanya itu kan masih banyak, Abu Nawas. Akan kau apakan lagi sisa uangmu? Tanya sang hakim mulai penasaran. Saya akan membagikan 100 dinar untuk orang-orang miskin di kota ini, jawab Abu Nawas. Lalu sisanya buat apa lagi? Kan masih banyak, Abu Nawas, tanya sang hakim semakin penasaran. Nah, selanjutnya saya akan memberikan kepada Tuan Hakim 1000 dinar sebagai hadiah atas kebaikan Tuan Hakim menata kota ini, ucap Abu Nawas. Mendengar hal itu, mata sang hakim langsung berbinar-binar. Raut wajah bahagia terlihat jelas pada diri sang hakim. Oh iya Tuan, lalu bagaimana dengan hukuman saya? Saya datang ke sini kan untuk siap dihukum Tuan, tanya Abu Nawas memancing. Sudahlah, lupakan saja Abu Nawas. Lagian saya juga sudah tidak marah sama kamu, sahut Tuan Hakim. Wah, benarkah Tuan? Apakah saya tidak salah dengar? Tanya Abu Nawas memastikan. Benar Abu Nawas, saya sudah memaafkanmu. Kamu bebas dari hukuman, ujar sang hakim. Selanjutnya, sang hakim mengajak Abu Nawas makan siang di rumahnya. Hidangan lezat dan istimewa sengaja ia suguhkan kepada Abu Nawas. Setelah selesai makan, sang hakim bertanya kepada Abu Nawas, ngomong-ngomong, emasnya sudah kamu jual apa belum Abu Nawas? Tanya sang hakim. Belum Tuan Hakim. Oh, ternyata belum. Tapi kau menyimpan emasnya di tempat yang aman kan? Tanya sang hakim kembali. Nah, itu yang menjadi masalahnya Tuan. Jadi, sewaktu saya kebingungan mencari tempat yang aman, istri saya membangunkanku. Saat aku terbangun, aku tak menemukan apapun di tanganku. Ini semua kesalahan istri saya, Tuan. Coba kalau membangunkannya setelah saya menyimpan emasnya, pasti emas itu akan aman, tutur Abu Nawas. Loh, jadi maksudmu emas yang kau bicarakan itu hanya sebuah mimpi? Tanya sang hakim kaget. Ya, benar Tuan, jawab Abu Nawas. Sang hakim menjadi kecewa berat. Ia mau marah, tapi tidak mungkin. Sedangkan hukuman yang seharusnya Abu Nawas terima sudah ia maafkan sebelumnya. Belum lagi hidangan besar makan siang yang telah ia suguhkan kepada Abu Nawas. Sang hakim kali ini benar-benar rugi besar. Di tengah-tengah rasa kecewanya yang begitu dalam, sang hakim melihat Abu Nawas mengambil kaleng madu di meja makan. Kemudian Abu Nawas mencelupkan jarinya dan menjilatinya tanpa henti. Tentu saja hal itu membuat sang hakim menjadi tambah jengkel. Hei Abu Nawas, makan madu tanpa roti itu bisa membakar hatimu. Berhentilah, kata sang hakim kepada Abu Nawas. Namun dengan entengnya Abu Nawas menjawab, hanya Allah lah yang tahu hati siapa yang sedang terbakar, kata Abu Nawas sambil terus menjilati madu. Abu Nawas pun lalu pulang dengan perut kenyang dan bebas dari hukuman.
Abu Nawas dan saudagar yang pelupa. Dikisahkan Abu Nawas mempunyai tetangga seorang saudagar yang paling kaya di desanya. Dia bernama Tuan Hamid. Kebun kurmanya sangatlah luas, sehingga bila panen tiba, ia mempekerjakan penduduk setempat untuk membantu dirinya. Abu Nawas yang kala itu sedang membutuhkan uang juga ikut bekerja kepada Tuan Hamid. Setelah pekerjaannya selesai, satu persatu warga diberikan upah dan sekantong buah kurma. Akan tetapi, entah kenapa Tuan Hamid melewatkan Abu Nawas untuk memberinya upah. Pada keesokan harinya, Abu Nawas bertemu Tuan Hamid di warung, tempat biasa ia bersama kawan-kawannya. Namun Tuan Hamid tak menunjukkan sedikit pun rasa bersalahnya. Waduh, ternyata Tuan Hamid benar-benar lupa, pikir Abu Nawas. Untuk menagihnya secara langsung, Abu Nawas merasa tak enak. Takutnya membuat malu Tuan Hamid. Karena pada saat itu banyak orang sedang duduk di warung. Akhirnya muncullah sebuah ide untuk mengingatkan Tuan Hamid. Tentunya tanpa harus membuatnya malu. Tuan Hamid, tadi malam saya bermimpi. Kuda Tuan bisa berbicara dan menari, kata Abu Nawas. Oh ya? Lalu apa yang dikatakan kuda saya? Tanya Tuan Hamid. Dia bilang Tuan Hamid sangat bijaksana. Dia memperlakukan kudanya sangat baik. Lalu saya tanya sama dia, apa buktinya? Kuda itu menjawab, setiap kali Tuan Hamid menyuruhnya menari, ia selalu diberi upah atas pekerjaannya. Tutur Abu Nawas. Seketika Tuan Hamid pun tertawa. Tapi tak berapa lama ia langsung tersadar. Astagfirullah, kemarin saya lupa Abu Nawas, saya belum memberimu upah, kata Tuan Hamid. Ia pun lalu memberikan sejumlah uang sebagai upahnya tempo hari. Abu Nawas dan sengketa maut. Dikisahkan ada seorang pedagang dari Baghdad yang terkenal jujur dan baik hati. Setiap ada pembeli yang datang, ia melayaninya dengan ramah. Adapun barang yang dijualnya terbilang murah, karena dia hanya mengambil sedikit keuntungan. Hal inilah yang membuat dirinya semakin disukai dan dicintai orang-orang. Di depan toko tempat ia jualan, ada toko milik Yahudi yang jualan dagangannya sama seperti dirinya. Di samping berjualan, si Yahudi ini juga berprofesi sebagai rentenir. Dia orangnya kejam dan tidak kenal ampun, sehingga banyak orang-orang yang sangat membencinya. Karena ia menjual barangnya dengan harga yang sangat tinggi dan selalu memaksa kepada para pembeli. Wajar bila tokonya sepi dan tidak laku. Tapi karena dia seorang rentenir, tokonya sering didatangi orang-orang untuk berhutang. Si Yahudi bersedia memberikan pinjaman dengan syarat bunga yang tinggi. Dan apabila tak mampu membayar tepat waktu, maka rumah si peminjam akan disita menjadi miliknya. Sifat kejamnya ini membuat ia semakin kaya, karena banyak orang yang tak mampu mengembalikan dan merelakan tempat tinggalnya disita oleh si Yahudi. Suatu hari, pedagang yang baik hati ini membutuhkan modal untuk memperbesar usahanya. Ia pun mendatangi si Yahudi untuk meminjam uang. Si Yahudi yang sudah lama memendam rasa benci menggunakan kesempatan ini untuk berbuat jahat. Ia tak meminta rumah sebagai jaminan, tapi meminta sesuatu yang di luar nalar. Aku bersedia meminjamkan uang kepadamu.
tapi dengan syarat kau harus mengembalikannya 2 kali lipat. Dan apabila kau tidak mengembalikan tepat waktu, maka sebagai gantinya aku berhak memotong daging bagian mana saja dari tubuhmu seberat 1 kilo, kata si Yahudi. Mendengar syarat yang diterapkan itu, si pedagang terkejut dan heran. Kenapa harus daging tubuhku? Bukankah biasanya kamu meminta rumah yang jadi jaminannya? Tanya si pedagang. Kalau kau tidak mau, ya sudah. Aku juga tidak memaksamu, balas si Yahudi dengan ketus. Karena sedang sangat membutuhkan uang, si pedagang terpaksa menerima syarat tersebut. Lalu dibuatlah surat perjanjian antara keduanya. Surat perjanjian itu lalu dipegang oleh si Yahudi. Seiring berjalannya waktu, beberapa bulan kemudian, nasib naas dialami si pedagang. Ia mengalami kebangkrutan. Barang dagangannya banyak yang tidak laku. Dan hari yang ditentukan pun tiba. Si pedagang tak mampu mengembalikan uang pinjamannya. Sesuai dengan surat perjanjian, kau harus memberikanku 1 kilo daging dari bagian mana saja dari tubuhmu yang aku inginkan, kata si Yahudi. Bagaimana kalau masalah ini kita selesaikan ke pengadilan, karena permintaanmu tak wajar, usul si pedagang. Si Yahudi pun menyetujuinya. Maka berangkatlah mereka berdua menghadap Tuan Hakim. Di depan Tuan Hakim, si Yahudi menyerahkan selembar surat perjanjian yang telah disepakati mereka berdua. Tuan Hakim, saya meminta hak saya sesuai perjanjian, tapi sepertinya dia enggan memenuhinya, kata si Yahudi mengadu. Lantas daging bagian mana yang kau inginkan? Tanya Tuan Hakim. Aku menginginkan daging bagian lehernya, jawab si Yahudi. Tentu saja jawaban si Yahudi membuatnya terkejut. Itu sama saja si Yahudi menginginkan kematian si pedagang. Kalau Tuan Hakim menolak, ia akan dianggap tidak adil karena ada bukti surat perjanjian yang telah disepakati keduanya. Sedangkan kalau Tuan Hakim mengabulkan, nyawa si pedagang akan melayang. Lantaran bingung memecahkan perkara tersebut, Tuan Hakim sengaja menunda-nunda keputusannya sampai berhari-hari, berharap si Yahudi akan mengurungkan niat buruknya. Akan tetapi, si Yahudi tidak terima. Setiap hari ia selalu mengingatkan Tuan Hakim untuk secepatnya memutuskan dan memberikan haknya. Kasus ini pun menjadi bahan perbincangan di seluruh Baghdad. Ketika Abu Nawas mendengar hal ini, ia segera mendatangi pengadilan mendatangi Tuan Hakim. Maaf Tuan Hakim, perlihatkanlah surat itu kepadaku, pinta Abu Nawas. Tuan Hakim pun memberikan surat perjanjian tersebut. Setelah Abu Nawas menerimanya, ia mulai mempelajari isi dari surat itu. Sejenak Abu Nawas terdiam. Ia mencari solusi yang tepat untuk memecahkan masalah ini. Tidak berapa lama, Abu Nawas pun mendapatkan jawabannya. Tuan Hakim, aku akan membantumu menyelesaikan kasus ini. Sekarang panggillah si pedagang dan si Yahudi itu, kata Abu Nawas. Singkat cerita, datanglah si pedagang yang baik hati dan orang Yahudi ke pengadilan. Abu Nawas lalu bertanya kepada si pedagang, apakah sewaktu kau menulis surat perjanjian, kau setuju dan mengizinkan kalau si Yahudi memotong 1 kilo dari bagian mana saja tubuhmu yang diinginkannya? Si pedagang menjawab, iya Tuan Abu.
Lalu apa yang kau harapkan dengan kasus ini? Tanya Abu Nawas kembali. Aku hanya ingin keputusan yang terbaik. Itu saja Tuan Abu, jawab si pedagang pasrah. Setelah bertanya kepada si pedagang, Abu Nawas lalu berkata kepada Tuan Hakim, "Wahai Tuan Hakim, izinkanlah aku menjadi hakim untuk memutuskan kasus yang satu ini," pinta Abu Nawas. "Silahkan Abu Nawas, sekarang kau yang menjadi hakimnya," jawab Tuan Hakim. "Menurut saya, tidak ada keraguan di dalam surat perjanjian ini. Si Yahudi berhak menuntut haknya. Mau tidak mau, si pedagang harus merelakan 1 kilo daging dari bagian tubuhnya. Dan itu harus dilakukan saat ini juga," kata Abu Nawas. Tuan Hakim kaget mendengarnya. Ia tak menyangka kalau Abu Nawas justru membela si Yahudi. Begitu juga dengan si pedagang. Ia mengira akan dibela Abu Nawas, namun justru sebaliknya. Sedangkan si Yahudi merasa senang karena dendamnya kepada si pedagang akan terbalaskan. "Lalu bagian tubuh mana yang kau inginkan?" tanya Abu Nawas kepada si Yahudi. "Saya menginginkan bagian lehernya," jawab si Yahudi dengan bangganya. "Baik, keinginanmu dikabulkan. Wahai Tuan Hakim, ambilkanlah pisau untuknya," perintah Abu Nawas. Dengan berat hati, Tuan Hakim memberikan pisau kepada si Yahudi. Betapa senangnya si Yahudi karena tidak lama lagi si pedagang akan mati di tangannya. Kemudian Abu Nawas kembali berkata kepada si Yahudi, "Kamu boleh memotongnya sekarang, tapi ingat, kau harus memotongnya sesuai surat perjanjian, yaitu tepat 1 kilo daging. Tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Jika ternyata daging yang kamu potong tidak sesuai, maka sebagai hukumannya kamu harus dibunuh dan semua harta kekayaanmu akan disita oleh negara." Spontan si Yahudi kaget mendengarnya. Itu sesuatu yang tidak mungkin bisa dilakukan, sebab dia diperbolehkan memotong hanya 1 kali. Mana mungkin ia bisa memotong daging tepat 1 kilogram. Si Yahudi pun terdiam untuk beberapa lama. "Kenapa kau diam saja? Bukankah keinginanmu sudah dikabulkan?" tanya Abu Nawas. "Saya tidak bisa melakukannya, Tuan Abu. Lebih baik saya mencabut tuntutan saya," kata si Yahudi ketakutan. "Baiklah, kalau begitu kasus ini saya nyatakan ditutup," tegas Abu Nawas. Si Yahudi pun pulang dengan perasaan kecewa. Sementara Tuan Hakim memuji kecerdasan Abu Nawas. Ia memutuskan permasalahan tanpa harus menghilangkan hak Yahudi, namun juga tidak merugikan si pedagang. "Terima kasih Tuan Abu, Anda telah menyelamatkan saya. Awalnya saya mengira Tuan Abu berpihak kepada si Yahudi. Ternyata saya salah menilai. Maafkan saya Tuan Abu," kata si pedagang penuh bahagia. Akhirnya si pedagang pun lolos dari kematiannya. Seperti biasa, saat menjelang waktu subuh, Abu Nawas mengawali aktivitasnya dengan berangkat ke masjid untuk sholat berjamaah. Sepulangnya dari masjid, ia segera mempersiapkan peralatan guna mencari kayu di hutan. Di saat Abu Nawas berjalan meninggalkan rumah, ia berpapasan dengan Abu Jahil. "Mau kemana Abu Nawas?" tanya Abu Jahil. "Mau cari kayu di hutan," jawab Abu Nawas. "Ayo kita berangkat sama-sama, aku juga mau cari kayu di hutan," timpal Abu Jahil. Dengan ditemani Abu Jahil, ketika mereka berdua berjalan melintasi pinggiran sungai,
Tiba-tiba Abu Nawas tergelincir dan hampir jatuh. Untunglah ada Abu Jahil di sampingnya. Abu Jahil segera menarik tangan Abu Nawas sehingga ia selamat dan tidak terjatuh ke sungai. "Terima kasih Abu Jahil atas pertolonganmu," ucap Abu Nawas dengan mimik wajah ketakutan. Melihat hal itu, Abu Jahil malah tertawa terpingkal-pingkal. "Lihatlah wajahmu yang lucu itu. Aku tidak bisa membayangkan apa jadinya bila kamu terjatuh ke sungai. Pastinya kamu akan basah kuyup," ujar Abu Jahil dengan tertawa semakin keras. Sementara Abu Nawas hanya diam. Ia tak mungkin marah kepada Abu Jahil sebab ia baru saja telah ditolongnya. Semenjak peristiwa itu, setiap kali Abu Nawas bertemu Abu Jahil selalu mengungkit-ungkit kejadian tersebut. Bahkan ketika mereka berdua nongkrong di warung, di depan orang-orang, Abu Jahil terus menceritakan dan membesar-besarkan peristiwa itu, hingga membuat Abu Nawas merasa malu. Sebulan pun berlalu. Akhirnya Abu Nawas tidak tahan lagi. Abu Nawas lalu mendatangi rumah Abu Jahil. "Hai Abu Jahil, ikutlah denganku," ajak Abu Nawas. "Mau kemana emangnya?" tanya Abu Jahil. "Sudah, pokoknya ikut saja," balas Abu Nawas. Mereka berdua lantas pergi menuju suatu tempat. Rupanya Abu Nawas mengajak Abu Jahil ke tempat sungai di mana dulu ia diselamatkan. Setibanya di sana, dengan masih mengenakan pakaian dan sepatu, Abu Nawas langsung menjatuhkan dirinya ke sungai. Dalam keadaan basah kuyup, Abu Nawas berkata kepada Abu Jahil, "Lihatlah, aku sekarang sudah basah kuyup, seperti jika engkau tidak menolongku. Jadi berhentilah mempermalukanku di depan orang-orang," ujar Abu Nawas. Abu Jahil yang mulai menyadari kekeliruannya segera meminta maaf kepada Abu Nawas. Abu Nawas menggendong pendeta. Alkisah, pada suatu hari Abu Nawas hendak melakukan perjalanan menunaikan ibadah haji ke kota Mekah. Ia pun berpamitan kepada keluarga serta kerabatnya, dan tak lupa berpamitan kepada para sahabatnya, termasuk kepada seorang pendeta yang merupakan kawan dekatnya. Singkat cerita, setelah Abu Nawas selesai menunaikan ibadah haji, ia segera pulang ke kampung halamannya. Kepulangan Abu Nawas disambut sukacita oleh sahabatnya yang merupakan seorang pendeta. "Wahai Abu Nawas, semoga hajimu menjadi haji yang mabrur," kata sang pendeta mendoakan. "Terima kasih kawan," balas Abu Nawas. Beberapa hari kemudian, si pendeta mengajak Abu Nawas jalan-jalan. Saat di tengah perjalanan, terbersit di benaknya untuk mengerjai Abu Nawas. "Aduh Abu Nawas, kakiku tiba-tiba kram, aku tak bisa berjalan," ujar si pendeta berpura-pura. Karena merasa kasihan, Abu Nawas pun menggendongnya dan melanjutkan perjalanan. "Hai Abu Nawas, kamu tahu tidak, baru kali ini ada pendeta naik haji," celetuk si pendeta. Mendengar hal itu, Abu Nawas mulai menyadari bahwa dirinya sedang dikerjai. Tapi yang namanya Abu Nawas, ia tak kalah cerdik untuk membalasnya. Ketika mereka berjalan di tepian sungai, Abu Nawas langsung melemparkan si pendeta hingga jatuh ke sungai. Melihat keadaan si pendeta basah kuyup, Abu Nawas berkata kepadanya, "Hai kawan, baru kali ini ada seorang haji membaptis seorang pendeta.
Spontan keduanya tertawa terbahak-bahak. Abu Nawas menjadi raja. Dikisahkan di negeri seberang terdapat kerajaan yang aman, adil, makmur, dan sentosa karena dipimpin oleh raja yang bijaksana. Sang raja sudah memimpin kerajaan sejak usia muda, hingga sekarang di masa tua belum pernah digantikan oleh siapapun. Dan rakyatnya tak pernah keberatan karena sang raja memerintahkan kerajaan dengan cukup adil. Suatu kali sang raja merasa jenuh. Ia ingin beristirahat menjadi raja selama setahun. Namun uniknya, ia tak menyerahkan posisi raja kepada anak keturunannya, tetapi malah mengadakan sayembara untuk mencari sosok yang pantas menggantikannya menjadi raja. Disebarlah ke seluruh negeri bahwa raja akan mencari pengganti. Siapapun boleh menjadi raja, dari rakyat jelata sampai kaum bangsawan. Tapi ada dua syarat yang harus dijalani. Syarat pertama, dia akan dijadikan raja selama setahun. Syarat kedua, setelah menjadi raja selama setahun, maka ia harus disingkirkan di hutan belantara yang dihuni oleh ribuan binatang buas. Syarat pertama tentu saja bukan masalah besar. Justru merupakan suatu keberuntungan. Siapa sih yang tidak mau menjadi raja dengan segala kekuasaan dan kemewahan yang akan didapatkan? Namun syarat kedua membuat orang-orang yang berhasrat menjadi raja akan berpikir dua kali. Karena semua orang tahu seperti apa hutan belantara, hutan rimba liar yang penuh dengan hewan buas. Apapun yang dibuang ke sana sama saja dengan bunuh diri. Dan karena itulah belum ada yang mengajukan diri menjadi raja. Akhirnya suatu hari datang seorang pemuda yang menyatakan kesanggupannya menjadi raja dan menerima dua syarat tersebut. Pemuda ini sebenarnya adalah pemuda biasa yang ingin merasakan bagaimana nikmatnya menjadi raja. Karena selama ini ia hidup pas-pasan. Dan setelah berpikir panjang lebar, ia nekat menjadi raja. Maka diangkatlah ia menjadi raja. Dan mulai saat itu, ia mendapatkan pelayanan layaknya seorang raja. Harta yang berlimpah, wanita cantik, makan dan minuman enak, serta fasilitas mewah lainnya. Tapi sayang, ketakutannya akan kematian membuatnya tak bisa menikmati semua itu. 3 bulan pertama, ia mulai gelisah, karena umurnya tinggal 9 bulan lagi. 3 bulan kedua, ia makin tak tenang. Makan tak enak, tidur tak nyenyak. 3 bulan ketiga, ia mulai menyesali keputusannya menjadi raja. Dan 3 bulan terakhir, ia mulai stres berat karena hidupnya tinggal beberapa bulan lagi. Dan kesenangan yang ia cari selama ini tak bisa ia rasakan. Dan ketika masa jabatannya sebagai raja sudah berakhir, lalu dibuanglah dia ke hutan belantara. Tak butuh waktu lama, kabar ke seluruh negeri jika pemuda itu tewas dimakan binatang buas. Pemuda itu tewas tanpa sempat mendapatkan kenikmatan dan kepuasan dunia yang ia cari. Dengan adanya peristiwa tersebut, membuat orang-orang kian enggan melamar menjadi raja. Buat apa hidup enak selama setahun jika pada akhirnya harus mati? Tapi masih saja ada pemuda lain yang ingin melamar menjadi raja. Maka diangkatlah pemuda kedua ini menjadi seorang raja.
3 bulan pertama menjadi raja, ia puas-puaskan berpesta karena sadar hidupnya tak akan lama lagi. 3 bulan kedua dan hari-hari berikutnya ia habiskan berfoya-foya dan pesta. Bulan berganti bulan, pestanya makin gila-gilaan. Ia sudah tak peduli lagi pada apapun. Ia hanya ingin bersenang-senang sebelum mati. Setelah masa jabatannya sebagai raja berakhir, ia lalu dibuang ke hutan belantara. Tidak berapa lama kemudian, terdengar kabar bahwa ia tewas diterkam singa. Tubuhnya dicabik-cabik dan jadi rebutan makanan para singa. Pemuda kedua ini masih mending daripada pemuda yang pertama. Setidaknya ia mendapatkan kenikmatan dan kepuasan dunia sebelum dia mati. 2 pemuda yang tewas ini membuat banyak orang melupakan mimpinya menjadi raja. Mereka masih penasaran, apakah masih ada orang yang cukup bodoh untuk melamar menjadi raja. Dan suatu hari, Abu Nawas melancong ke negeri tersebut. Tujuannya adalah menemui sahabat lamanya yang kebetulan merupakan penduduk negeri itu. Sesampainya di sana, dengan penuh kehangatan Abu Nawas pun disambutnya. Mereka berdua melepas kangen satu sama lain. Di sela-sela obrolannya, Abu Nawas merasa iba dengan kondisi sahabatnya itu. Ia kini hidup miskin, tinggal di gubuk kecil, reot hanya seorang diri. Ngomong-ngomong, mana istrimu? Tanya Abu Nawas. Semenjak aku jatuh miskin, ia pergi meninggalkanku Abu Nawas, jawab sahabatnya. Ya sudah, yang sabar ya, yang penting kamu jangan tinggalkan sholat, dan jangan lupa berdoa kepada Allah, agar Allah membukakan pintu rezeki untukmu, tutur Abu Nawas. Alhamdulillah aku tidak pernah tinggalkan sholat, bahkan aku sekarang rajin berpuasa sunnah, balas sahabatnya. Oh ya, ngomong-ngomong, mana nih makanannya? Dari tadi kenapa belum keluar? Celetuk Abu Nawas. Maaf Abu Nawas, aku sudah tak punya apa-apa. Aku sendiri kadang sehari makan, kadang sehari tidak, ujar sahabatnya. Mendengar hal itu, membuat Abu Nawas semakin terenyuh. Kenapa tidak mencari kerja? Upahnya kan bisa untuk membeli makanan, tanya Abu Nawas. Setiap hari aku sudah keluar untuk mencari pekerjaan, tapi belum juga aku dapatkan. Ya mungkin belum rezekiku, jawab sahabatnya. Kalau mau nekat sih sebenarnya aku bisa. Bahkan aku bisa menjadi raja dan kaya raya. Tapi itu hanya sementara. Setelah itu aku akan mati diterkam binatang buas di hutan belantara, kata sahabatnya melanjutkan. Menjadi raja? Maksudmu bagaimana? Tanya Abu Nawas heran. Kemudian sahabatnya itu memberitahu tentang sayembara yang diadakan rajanya. Mendengar sayembara tersebut, Abu Nawas terdiam sejenak. Tiba-tiba terlintas di benak Abu Nawas sebuah ide yang cemerlang. Kamu ingin hidup kaya? Aku akan membantumu. Sekarang juga antarkan aku ke hadapan rajamu. Aku mau mendaftar menjadi raja, ucap Abu Nawas. Kamu gila ya? Jangan Abu Nawas, itu sama saja dengan bunuh diri, cegah sahabatnya. Sudahlah, turuti saja perkataanku, timpal Abu Nawas. Maka diantarlah Abu Nawas ke istana untuk menemui sang raja. Ada perlu apa kalian datang kemari? Tanya sang raja.
"Maaf Tuan Raja, saya Abu Nawas dari negeri seberang, ingin mendaftar menjadi raja. Itu pun kalau Tuan Raja mengizinkan," ucap Abu Nawas. "Oh, tentu saja boleh. Siapapun dipersilahkan menjadi raja. Tapi ada 2 syarat yang harus dijalani," ujar sang raja. "Saya siap Paduka Yang Mulia, tapi saya minta satu permintaan. Izinkan sahabatku ini menjadi pengawal pribadiku," kata Abu Nawas sambil menunjuk sahabatnya yang berdiri di sampingnya. "Oh, silahkan saja. Saat kamu menjadi raja setahun, kamu berhak atas segala sesuatunya, termasuk mengatur semua prajurit kerajaan beserta para menterinya. Tapi ketika masamu menjadi raja berakhir, sahabatmu juga harus ikut kamu dibuang di hutan belantara," timpal sang raja. Sahabat Abu Nawas ini kaget dan sempat menolak dijadikan pengawal pribadinya. Namun akhirnya Abu Nawas berhasil membujuknya. Mendengar ada yang melamar menjadi raja lagi membuat masyarakat penasaran. Sebagian menertawakan kebodohan tersebut, sementara yang lain merasa iba dan kasihan. Abu Nawas pun akhirnya diangkat menjadi raja, dan ia diberi kemewahan dan kemudahan serta fasilitas layaknya seorang raja. Ternyata berbeda dengan 2 pemuda sebelumnya, Abu Nawas tidak berpesta pora dan foya-foya. Namun ia membuat beberapa tindakan selama ia menjadi raja. 3 bulan pertama, Abu Nawas memerintahkan ribuan prajurit untuk membabat habis hutan belantara dan memindahkan semua binatangnya ke tempat lain. Sebagai raja, tentu perintahnya harus dipatuhi. Setelah 3 bulan berlalu, hutan belantara tempat ia akan dibuang ini menjadi tanah kosong yang siap huni. 3 bulan kedua, Abu Nawas memerintahkan para arsitek untuk membuat istana megah untuk dirinya. Tentunya dengan uang kerajaan yang ia kuasai, Abu Nawas bisa membangun apa saja, termasuk membangun istana di tanah yang dulunya adalah hutan belantara. Maka dalam jangka waktu 3 bulan saja, berdirilah istana yang megah dan kokoh. 3 bulan ketiga, Abu Nawas memerintahkan para prajurit membawakan harta dan perabotan dikirim ke istana yang baru saja ia bangun. 3 bulan terakhir, Abu Nawas menawarkan kepada masyarakat siapa saja yang mau pindah di wilayah istananya akan diberi rumah dan modal uang untuk berdagang. Kesempatan tersebut tidak disia-siakan warga. Ratusan orang mendaftarkan diri untuk pindah di sekitaran istana Abu Nawas. Selama 3 bulan terakhir, tempat yang tadinya hutan belantara kini berubah menjadi pemukiman penduduk. Bahkan di sana Abu Nawas mempunyai istana dengan dipenuhi harta kekayaan. Dan akhirnya habislah masa jabatan Abu Nawas sebagai raja. Dan sesuai perjanjian, Abu Nawas dan sahabatnya dibuang ke hutan belantara yang kini kebetulan sudah menjadi pemukiman penduduk. Sesampainya di sana, Abu Nawas dan sahabatnya memasuki istana barunya. "Ini semua untukmu. Kamu sekarang sudah menjadi orang kaya. Tapi jangan lupa untuk bersedekah," tutur Abu Nawas. Sahabatnya itu terkejut bukan main. Ia langsung merangkul Abu Nawas dan mengucapkan terima kasih. Akhirnya Abu Nawas pun pamit pulang kembali ke kampung halamannya. Kisah selanjutnya.
Setelah Abu Jahil dipenjara akibat ulahnya yang memfitnah Abu Nawas mencuri keledai, beberapa bulan kemudian Abu Jahil dibebaskan dari penjara. Ia pun mulai insaf. Abu Jahil ingin memperbaiki perilakunya. Tentu saja hal ini membuat Abu Nawas menyambutnya dengan hangat. Ia sama sekali tak menaruh dendam kepada Abu Jahil. Bahkan Abu Nawas sendiri mengajak warganya supaya tidak mengambilkan Abu Jahil. Suatu ketika saat Abu Jahil sedang di rumahnya, ia didatangi oleh Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas, apa kabarnya?" tanya Abu Jahil penuh ceria. "Alhamdulillah, saya sehat-sehat saja. Aku ada perlu sama kamu. Maukah kau membantuku?" tanya Abu Nawas. "Oh, silakan. Katakan saja Abu Nawas," kata Abu Jahil. "Saya ingin mengajakmu keluar sebentar. Itu pun kalau kamu mau," ajak Abu Nawas. "Memangnya mau pergi kemana Abu Nawas?" tanya Abu Jahil penasaran. "Nanti kamu juga tahu sendiri," balas Abu Nawas. "Baiklah, saya ganti baju dulu Abu Nawas," ujar Abu Jahil. Kemudian mereka berdua pergi menyusuri kota Baghdad, hingga sampailah mereka di toko perhiasan. "Seperti ini, Tuan," teriak Abu Nawas kepada yang punya toko. "Oh, baiklah," jawab si pemilik toko perhiasan tersebut. Melihat hal itu, Abu Jahil sempat berpikir, apakah Abu Nawas akan membelikanku perhiasan? Sungguh mulia hati Abu Nawas. Setelah sekian lama aku berbuat jahat kepadanya, justru ia membalasnya dengan kebaikan, kata Abu Jahil dalam hati. Kemudian Abu Nawas kembali mengantarkan Abu Jahil ke rumahnya. Di sepanjang perjalanan, Abu Jahil tersenyum bangga kepada Abu Nawas. "Tidak kusangka Abu Nawas begitu baik kepadaku," pikir Abu Jahil kagum. Sesampainya di rumah Abu Jahil, Abu Nawas pun langsung pamit pulang. "Wahai Abu Jahil, aku mau pulang dulu ya. Maaf kalau tadi merepotkan," kata Abu Nawas. "Iya, silakan Abu Nawas. Tidak kok, sama sekali tidak merepotkanku," balas Abu Jahil sambil tersenyum. Tidak berapa lama setelah kepergian Abu Nawas, Abu Jahil masih penasaran. Sebenarnya apa sih hadiah yang akan diberikan oleh Abu Nawas? Antara rasa bahagia dan heran membuat Abu Jahil semakin dibuatnya penasaran. "Lebih baik aku pergi ke toko perhiasan tadi untuk menanyakannya. Aku penasaran hadiah apa yang akan Abu Nawas berikan." Kemudian Abu Jahil pergi ke toko perhiasan yang tadi ia datangi bersama Abu Nawas. Setibanya di toko perhiasan tersebut, Abu Jahil langsung bertanya kepada si pemilik toko, "Tuan, tadi waktu Abu Nawas kesini, dia pesan barang apa?" tanya Abu Jahil. "Oh, dia pesan batu cincin," jawab si pemilik toko perhiasan. "Pesan batu cincin? Jadi dia akan membuatkanku cincin perhiasan?" ucap Abu Jahil penuh gembira. Bukan seperti itu. Sebelumnya Abu Nawas datang kemari dengan membawa batu cincin. Lalu dia minta batunya digambar siluman. Tentu saja aku tidak bisa, karena aku tidak pernah melihat siluman. Kemudian Abu Nawas datang lagi dengan mengajakmu kemari. Lalu dia teriak kepadaku, "Seperti ini Tuan, kamu kan dengar sendiri," kata si pemilik toko perhiasan. Mendengar penjelasan tersebut, wajah Abu Jahil tiba-tiba langsung merah padam. "Kurang ajar Abu Nawas, dia telah mengerjai aku."
Abu Nawas dan kambing tanpa kepala. Menjelang hari raya Idul Adha, bagi umat muslim yang mampu dianjurkan untuk berkurban. Begitu juga dengan Baginda Raja. Ia berkurban ratusan unta dan kambing, lalu dibagikan kepada fakir miskin. Namun sayang, Baginda Raja tidak kuat bila melihat darah keluar, sehingga ia tak bisa menyaksikan langsung hewan-hewan kurbannya disembelih. Ketika sholat Id selesai dilaksanakan, orang-orang berbondong-bondong ke lapangan untuk menyaksikan prosesi penyembelihan hewan. Sementara Baginda Raja memilih tetap duduk di dalam masjid. Melihat hal itu, Abu Nawas pun segera menghampirinya. "Paduka yang mulia, kenapa Paduka terlihat sedih? Ayo kita ke lapangan. Hewan kurbannya akan segera disembelih," ajak Abu Nawas. "Aku takut melihat darah, Abu Nawas. Hal inilah yang membuatku sedih. Lebih baik aku duduk di sini saja," sahut Baginda Raja. "Oh, jadi itu alasannya," gumam Abu Nawas. Lalu terlintas di benaknya akan sebuah ide konyol untuk mengerjai Baginda Raja. "Kalau tahu begini, harus aku yang jadi tukang jagalnya, supaya Paduka bisa menyaksikan," ujar Abu Nawas. "Maksudnya bagaimana, Abu Nawas?" tanya Baginda Raja bingung. "Saya bisa menyembelih kambing tanpa mengeluarkan darah," jelas Abu Nawas. "Tidak mungkin, itu suatu hal yang mustahil," jawab Baginda Raja. "Tentu saja bisa, Paduka. Saya akan membuktikannya," kata Abu Nawas. "Baiklah, kalau kau memang bisa, aku akan memberimu hadiah 1 ekor unta. Tapi kalau kamu gagal, kamu akan mendapat hukuman. Bagaimana?" tantang Baginda Raja. "Siap, Paduka yang mulia," sahut Abu Nawas. Maka keduanya pun pergi keluar masjid dan berjalan menuju ke tengah lapangan. Sesampainya di sana, kemudian Abu Nawas menggambar seekor kambing jantan yang gemuk. "Coba sebutkan hewan apa ini?" tanya Abu Nawas. "Itu seekor kambing jantan," jawab Baginda Raja. Lalu Abu Nawas menghapus gambar kepala kambingnya. Tapi setelah itu Abu Nawas menggambar lagi kepala kambing yang terpisah dari badannya. "Lihatlah Paduka, sekarang kambingnya telah aku potong tanpa mengeluarkan darah sedikit pun," ucap Abu Nawas. Melihat hal itu, Baginda Raja pun tertawa terpingkal-pingkal. Ia pun lalu memberi Abu Nawas hadiah yang dijanjikan, tapi bukan karena kecerdikannya, melainkan karena kelucuannya yang bisa membuat Baginda Raja tertawa. Memakan laporan pajak. Pada suatu waktu, kerajaan mengalami krisis ekonomi yang buruk karena pendapatan kerajaan yang berasal dari pajak tidak mampu memenuhi target yang telah ditetapkan oleh Baginda Raja. Akibatnya, banyak fasilitas umum dan bangunan kerajaan rusak. Tak ada biaya untuk memperbaikinya. Kondisi kerajaan yang krisis ini membuat raja geram. Karena bagaimana tidak, kerajaan telah beberapa kali memenangkan peperangan dan memiliki wilayah yang makin luas. Akan tetapi, krisis malah muncul dari pajak. Akhirnya diadakanlah pertemuan, di mana semua punggawa kerajaan hadir dengan membawa berbagai kertas laporan sesuai dengan bidangnya masing-masing. Bahkan ada yang kertas laporannya berserakan di lantai juga. Raja memulai pembicaraan. "Bagaimana mungkin kerajaanku ini memiliki infrastruktur yang rusak parah? Kenapa hasil pertanian sangat menurun?
Padahal tanah di sini cukup subur untuk bercocok tanam, semprot sang raja. Semua terdiam oleh bentakan raja tersebut. Pejabat yang hadir tak mampu menjawab pertanyaan sang raja dan hanya menyerahkan setumpuk laporan kerja. Karena marah, raja pun akhirnya merobek-robek kertas laporan yang diajukan oleh punggawanya tersebut. Malah ada yang disuruh untuk memakan kertas itu. Abu Nawas yang juga hadir dalam pertemuan tersebut juga tak mampu berbuat banyak oleh bentakan sang raja. Namun sesaat kemudian, sang raja memerintahkan Abu Nawas yang telah dipercayainya untuk menggantikan para petugas pajak untuk menghitung penerimaan pajak kerajaan. Dalam kondisi tertekan, akhirnya Abu Nawas pun memenuhi permintaan Baginda Raja. Semua punggawa lain terheran-heran dengan ulah Abu Nawas ini. Bagaimana tidak, semuanya sangat tertekan. Abu Nawas malah membawa sepotong roti ke hadapan Baginda Raja. "Apakah dirimu akan menyuapku dengan roti itu, wahai Abu Nawas?" bentak sang raja. "Bukan begitu, Paduka yang mulia. Laporan keuangan yang saya kerjakan semuanya tercatat pada roti ini," jawab Abu Nawas enteng. "Apakah maksudmu? Kau jangan coba berpura-pura gila di hadapanku," bentak Baginda Raja dengan kesal. "Paduka, usiaku sudah cukup lanjut. Aku tidak akan kuat makan kertas-kertas laporan yang nantinya Anda sobek dan menyuruhku untuk memakannya. Jadi semua laporan keuangannya aku pindahkan pada roti ini," jawab Abu Nawas. Sang raja pun yang tadinya murka mendengar alasan cerdas Abu Nawas malah tertawa terbahak-bahak. Membawa singa ke istana. Keusilan Baginda Raja terhadap Abu Nawas seakan tidak ada habisnya. Meskipun berulang kali gagal mengerjai Abu Nawas, Baginda Raja tak pernah berhenti mencobanya. Pernah suatu hari Baginda Raja memerintahkan Abu Nawas untuk membawakan seekor singa ke istana. Singa yang dibawanya haruslah singa yang kuat dan ganas. Tentu saja keinginan raja yang membahayakan itu sempat membuat Abu Nawas ketakutan. "Ampun Paduka yang mulia, apa tidak ada tugas yang lain saja?" kata Abu Nawas. Akan tetapi Baginda Raja tetap pada pendiriannya. Ia menginginkan seekor singa untuk dijadikannya sebagai hiburan. "Aku beri kamu waktu seminggu, Abu Nawas, untuk menyelesaikan tugasmu," tutur Baginda Raja. Dalam hati Abu Nawas berkata, "Bisa-bisa malah aku yang mati nanti diterkam singa." Namun namanya saja Abu Nawas. Ia punya sejuta akal agar bisa menjalankan perintah rajanya, meskipun tugas tersebut sangatlah berbahaya. Keesokan harinya, Abu Nawas datang ke istana dengan membawa seekor singa. Tapi singa yang dibawanya berbadan kurus dan lemah. Jangankan untuk menerkam, untuk berjalan saja singa tersebut harus digendong. Kemudian Abu Nawas memasuki istana dan membawanya ke hadapan Baginda Raja. "Hei Abu Nawas, mengapa kau bawa seekor singa yang lemah itu? Aku kan memerintahmu untuk membawa singa yang kuat dan ganas," kata Baginda Raja kecewa. Abu Nawas dengan tenang menjawab, "Paduka yang mulia, singa ini sebenarnya sangat kuat dan ganas. Namun dia telah mendengar tentang kemuliaan dan kehebatan Paduka,
sehingga ia pun merasa takut untuk berada di dekat Paduka. Oleh karena itulah, begitu dia mendengar bahwa aku akan membawanya ke istana Paduka, dia langsung berpura-pura sakit. Mendengar hal itu, seketika Baginda Raja dan para menteri istana tertawa terpingkal-pingkal. Akhirnya berkat kecerdikan Abu Nawas, ia berhasil menjalankan tugasnya. Diceritakan di depan rumah Abu Nawas terdapat pohon mangga yang besar. Seiring berjalannya waktu, pohon mangga tersebut mulai berbuah. Lama-kelamaan buahnya semakin banyak dan semakin besar. Abu Nawas yang terkenal dermawan membagikan buah mangganya kepada para tetangga. Pada suatu malam, ada 3 bocah pencuri mendatangi rumah Abu Nawas. Mereka berencana mencuri mangga yang ada di depan rumahnya. Namun naas, saat mereka sedang melakukan aksinya, Abu Nawas memergoki ketiga bocah tersebut. "Hei, ngapain kalian? Ayo turun!" teriak Abu Nawas. Dengan wajah penuh ketakutan, mereka pun turun dan menghadap Abu Nawas. "Siapa kalian dan kenapa kalian mencuri mangga?" tanya Abu Nawas. "Maafkan kami Tuan Abu, kami mengaku bersalah," jawab mereka ketakutan. "Kalau ingin mangga, kenapa harus mencuri? Mintalah secara baik-baik, nanti pasti aku kasih," tutur Abu Nawas. "Sekali lagi kami minta maaf Tuan Abu," kata mereka. "Baiklah, karena kalian telah melakukan kesalahan, maka kalian harus dihukum," ujar Abu Nawas. Lalu ketiga bocah tersebut satu persatu ditanya siapa namanya. "Nama kamu siapa?" tanya Abu Nawas kepada bocah pertama. "Nama saya Anas Tuan," jawab bocah pertama. "Oh, Anas. Sebagai hukumannya, baca surat Al-Quran yang sesuai dengan nama kamu," perintah Abu Nawas. Bocah pertama ini lalu membaca surat An-Nas sampai selesai. "Sekarang kamu, siapa nama kamu?" tanya Abu Nawas kepada bocah kedua. "Nama saya Thorik Tuan," jawabnya. "Baca surat At-Thorik sampai selesai," perintah Abu Nawas. Bocah kedua pun membaca surat At-Thorik sampai selesai. Kini tibalah giliran bocah ketiga. Dia terlihat gemetaran dan wajahnya mulai panik. "Nama kamu siapa?" tanya Abu Nawas. "Nama saya Ali Imron Tuan, tapi kalau di rumah biasa dipanggil Kulhu," jawab bocah ketiga dengan terbata-bata. Spontan Abu Nawas langsung tertawa terpingkal-pingkal. "Ya sudah, baca surat Kulhu," kata Abu Nawas sambil terus tertawa. Setelah ketiga bocah tersebut dihukum dengan membaca surat-surat Al-Quran, Abu Nawas lalu menasehatinya. "Kalian harus berjanji, jangan sampai mengulangi perbuatan ini. Setuju?" tanya Abu Nawas. "Setuju Tuan Abu," jawab mereka serempak. Kemudian Abu Nawas memberi mereka sekantong buah mangga. "Sekarang pulanglah," ucap Abu Nawas. Ketiga bocah tersebut lalu pamit pulang dan mengucapkan terima kasih. Dari sekian banyak murid Abu Nawas, ada salah satu murid yang terkenal badung, tapi juga lucu. Dia bernama Ali. Suatu hari, saat Abu Nawas sedang menyampaikan ilmu agama, Ali terlihat sangat serius mendengarkan. Kala itu Abu Nawas sedang menerangkan tentang keutamaan sedekah. Dengan sedekah, orang-orang bisa terhindar dari penyakit dan juga terhindar dari mara bahaya.
Bahkan ketika bersedekah secara ikhlas, hartanya tidak akan berkurang, tapi justru sebaliknya, hartanya akan bertambah. Itu semua karena Allah membalasnya 10 kali lipat. Ali yang sedari tadi terlihat serius, tiba-tiba wajahnya mendadak berubah murung. "Kamu kenapa, Ali?" tanya Abu Nawas. "Tadinya saya sangat tertarik dengan pahala sedekah, tapi saya ini anak orang miskin, Tuan Guru, jadi saya tidak bisa bersedekah," kata Ali memberitahu. Dengan tersenyum Abu Nawas membalas, "Wahai Ali, sedekah tidak harus dengan harta. Kita membantu pekerjaan teman itu juga termasuk sedekah. Bahkan senyum saja itu termasuk bagian dari sedekah," tutur Abu Nawas. Mendengar hal itu, Ali pun merasa lega. Hingga akhirnya datanglah hari Jumat. Ketika waktu sudah menunjukkan siang, Ali dan kawan-kawannya segera menuju masjid guna menunaikan sholat Jumat. Tatkala khotib sedang membacakan khotbah, kotak jariah mulai berputar mengitari satu persatu jamaah yang hadir. Dan saat kotak jariah tersebut berhenti di depan Ali, ia memeganginya cukup lama sambil tersenyum ke arahnya. Kemudian Ali memberikan kotak itu kepada jamaah sholat di sampingnya. Melihat perilaku Ali ini, kawan-kawannya menjadi heran. Sepulang dari sholat Jumat, Ali ditegur oleh kawan-kawannya. "Hei Ali, kotak jariah bukan disenyumi, tapi dimasuki uang sebagai sedekah." Namun Ali tak menghiraukan ucapan mereka. Ia tak menjawab sepatah kata pun dan berlalu meninggalkan kawan-kawannya. "Kayaknya Ali sudah gila," kata salah satu dari mereka. Karena khawatir dengan kondisi Ali, mereka pun berniat mengadukan kepada Abu Nawas selaku guru mereka. Mereka lalu pergi menuju majelis tempat Abu Nawas mengajar. "Tuan Guru, sepertinya Ali sudah gila," tutur mereka. "Gila? Gila kenapa?" tanya Abu Nawas. Mereka lalu menceritakan peristiwa di masjid waktu sholat Jumat. "Baiklah, panggil Ali ke sini," perintah Abu Nawas. Kemudian murid-muridnya ini segera membawa Ali ke hadapan Abu Nawas. "Wahai Ali, apakah benar yang dikatakan kawan-kawanmu itu?" tanya Abu Nawas. "Benar, Tuan Guru," jawab Ali. "Apa alasanmu berbuat demikian?" tanya Abu Nawas kembali. "Bukankah tempo hari Tuan Guru menjelaskan bahwa senyum juga merupakan sedekah? Berhubung saya tidak punya uang, maka saya sedekah pakai senyum," kata Ali menjelaskan. Seketika Abu Nawas terkejut dengan jawaban Ali. "Jadi maksudmu senyum ke kotak jariah tujuannya untuk sedekah?" tanya Abu Nawas memastikan. "Benar, Tuan Guru," jawab Ali. Mendengar hal itu, seisi ruangan majelis tertawa terpingkal-pingkal. Hakim Agung. Beberapa hari ini, Baginda Raja sedang diselimuti duka, sebab sahabatnya yang juga seorang hakim telah meninggal dunia. Sahabatnya itu merupakan hakim yang sangat bijaksana dan adil. Dia paling benci dengan praktek suap-menyuap. Oleh sebab itulah, Baginda Raja menjadikan sahabatnya itu sebagai hakim agung di pemerintahan pusat. Karena kejujurannya dalam mengemban amanah, hidupnya terbilang sederhana. Ia mengambil bayarannya sebagai hakim hanya sebagian. Sebagian lagi ia sedekahkan kepada fakir miskin. Berbeda dengan pejabat-pejabat istana yang lain yang hidup dalam kemewahan dan berkelimpahan harta. Namun sekarang sahabatnya itu telah tiada. Baginda Raja pun bingung siapakah yang pantas menjadi penggantinya.
Pengennya sih menunjuk Abu Nawas, tapi itu tak mungkin. Karena Abu Nawas pasti akan menolaknya seperti yang sudah-sudah. Kalaupun dipaksa, yang ada malah akan membuat Baginda Raja menanggung malu. Mungkin Abu Nawas bisa memecahkan masalah ini. Aku akan coba bertanya kepadanya, pikir Baginda Raja. Kemudian Baginda Raja memerintahkan beberapa pengawal untuk memanggil Abu Nawas. Dan singkat cerita, Abu Nawas pun datang ke istana dan menghadap Baginda Raja. "Ada gerangan apa Paduka memanggil hamba?" tanya Abu Nawas. "Kamu tahu kan, hakim yang saya tempatkan di pemerintahan pusat sudah meninggal dunia. Dan saya bingung Abu Nawas, siapa yang pantas menggantikan posisinya? Aku menginginkan orang yang jujur dan anti suap seperti dirinya. Apakah kamu punya solusi? Aku tahu kamu tak mungkin menjadi pejabat istana, dan aku tak akan memaksamu. Tapi setidaknya bantulah saya untuk menemukan orang yang pantas menjadi penggantinya," pinta Baginda Raja. Sejenak Abu Nawas terdiam. Ia merasakan kegelisahan yang sedang dialami rajanya itu. Suasana pun menjadi hening seketika. "Baiklah Paduka, tapi beri hamba waktu seminggu. Nanti akan hamba kabari," kata Abu Nawas memecah keheningan. Abu Nawas pun lalu mohon diri kepada Baginda Raja untuk pulang ke rumahnya. Dan keesokan harinya, dengan mengendarai keledai, Abu Nawas berkeliling kampung, berjalan ke sana kemari, hingga sampailah ia di tepian sungai. Di situ Abu Nawas melihat ada seorang gembala yang sedang memberi minum induk sapi dan anaknya. Muncullah ide cemerlang di benak Abu Nawas. Ia pun segera menghampiri anak sapi yang masih kecil itu. Dan entah bagaimana caranya, tiba-tiba anak sapi tersebut berjalan meninggalkan induknya dan mengikuti Abu Nawas yang sedang menaiki keledainya. Melihat hal itu, si gembala mencoba menghalau anak sapinya supaya kembali kepada induknya. Namun ajaib, anak sapi tersebut tak bergeming. Ia tetap berjalan mengikuti keledainya Abu Nawas. Karena kesal, si gembala pun menyeret dan memukul anak sapi agar mau ikut dengannya. "Gembala, biarkan anak sapi itu ikut denganku," hardik Abu Nawas. "Tapi anak sapi itu kan milikku, Tuan," jawab si gembala. "Bukan, anak sapi itu adalah milikku. Dia lahir dari keledaiku ini," balas Abu Nawas. "Loh, bagaimana mungkin? Jelas-jelas anak sapi ini milikku. Itu induk sapinya," protes si gembala sambil menunjuk induk sapi di sampingnya. "Kalau dia anak dari induk sapimu, pasti dia akan ikut dengannya. Buktinya, dia malah ikut dengan keledaiku. Berarti ia anak dari keledaiku," kata Abu Nawas tak mau kalah. Pertengkaran pun semakin memanas. Masing-masing dari mereka tak ada yang mau mengalah. Akhirnya Abu Nawas berkata, "Gini saja, lebih baik kita selesaikan masalah ini di pengadilan. Biar Tuan Hakim yang memutuskan." Si gembala setuju dengan usulan Abu Nawas. Maka pergilah mereka berdua ke rumah hakim pertama. Sebelum sidang dimulai, Abu Nawas menawari hakim pertama dengan iming-iming uang yang banyak, supaya Abu Nawas bisa memenangkan perkaranya. Hakim pertama tergiur dengan tawaran Abu Nawas, tapi ia bingung bagaimana caranya supaya perkara ini dimenangkan oleh Abu Nawas. "Itu sih mudah saja, Tuan Hakim.
putuskan saja kepada siapa anak sapi tersebut akan ikut, maka dialah pemiliknya. Sang hakim lalu memutuskan seperti permintaan Abu Nawas. Ketika anak sapi itu dilepaskan, si anak sapi selalu mengikuti keledai Abu Nawas. Walhasil, Abu Nawaslah yang berhak atas anak sapi tersebut. Merasa keputusan hakim pertama tidak adil, kemudian si gembala mengajak Abu Nawas menemui hakim kedua. Hakim kedua juga ditawari iming-iming uang yang banyak oleh Abu Nawas supaya dia bisa memenangkan perkaranya. Hakim kedua juga tergiur dengan tawaran Abu Nawas. Ia memutuskan perkara sesuai arahan Abu Nawas, seperti yang dilakukan oleh hakim pertama. Abu Nawas pun kembali memenangkan perkaranya atas kepemilikan anak sapi. Upaya si gembala dalam meminta keadilan kembali menemui kegagalan. Ia lalu mengajak Abu Nawas pergi ke rumah hakim ketiga. Seperti biasa, sebelum persidangan dimulai, Abu Nawas menemui hakim ketiga untuk menyuapnya dengan uang yang sangat banyak. Namun, hakim ketiga ini sepertinya enggan mengadili perkara tersebut. Tentu saja hal ini membuat Abu Nawas heran. Berkali-kali didesak, sang hakim masih enggan memutuskan perkara. "Anda ini kenapa tak mau mengadili perkara ini, Tuan? Apakah uang yang saya berikan kurang banyak?" tanya Abu Nawas. "Ini bukan masalah uang, tapi saya lagi kena menstruasi. Jadi pantang bagi saya memutuskan suatu perkara apabila saya sedang datang bulan," jawab hakim ketiga. Abu Nawas semakin heran dengan jawaban Tuan Hakim. Abu Nawas lantas berkata, "Loh, Tuan Hakim kan laki-laki, mana mungkin bisa menstruasi? Itu hal yang sangat mustahil, Tuan Hakim." Dengan tenang hakim ketiga ini menjawab, "Ya begitu juga dengan anak sapi. Sejak kapan keledai bisa melahirkan anak sapi? Meskipun anak sapi berjalan mengikuti keledai, bukan berarti anak sapi itu lahir dari keledaimu." Abu Nawas sejenak terdiam, lalu ia kembali bertanya, "Jadi menurut pendapat Tuan Hakim, anak sapi itu milik siapa?" Dengan tegas hakim ketiga menjawab, "Ya sudah jelas, gembala itu kan punya induk sapi. Tentu dialah pemiliknya." Abu Nawas tersenyum dengan keputusan hakim ketiga. Ia pun mengembalikan anak sapi itu kepada si gembala. Sebelum berpamitan kepada Tuan Hakim, Abu Nawas berkata, "Tuan Hakim, besok Anda ikut saya ke istana. Baginda Raja membutuhkan Anda sebagai hakim agung di istana." Abu Nawas merasa puas dan lega. Tugas dari Baginda Raja telah ia selesaikan, karena ia telah menemukan hakim yang tepat untuk ditempatkan di istana sebagai hakim agung. Cara Abu Nawas membuat maling ngaku. Di suatu pagi yang cerah, Abu Nawas duduk santai di depan rumahnya. Kemudian sang istri menghampiri dengan membawakan secangkir teh hangat. "Wahai suamiku, sepertinya ada yang sedang kau pikirkan," kata sang istri membuka percakapan. Abu Nawas yang sedari tadi melamun segera menyahut ucapan istrinya. "Iya nih, aku ingin berkurban di hari raya Idul Adha, tapi kan uangku cuma sedikit," balas Abu Nawas. "Idul Adha kan masih setengah tahun lagi. Beli saja anak domba, tentu harganya lebih murah. Nanti kalau pas Idul Adha, anak domba tersebut pasti sudah besar," ujar sang istri menyarankan. "Wah, benar juga katamu," timpal Abu Nawas. "Baiklah,
aku akan ke pasar hewan sekarang juga, sambungnya. Sesampainya di pasar hewan, Abu Nawas lalu mencari anak domba yang harganya sesuai dengan isi kantongnya. Waduh, susah tuan, kalau mencari anak domba dengan uang segitu. Kalau tuan mau aku ada, tapi anak dombanya kurus, kata si pedagang. Coba mana, aku mau lihat dulu, pinta Abu Nawas. Si pedagang lalu memperlihatkan anak domba kurus miliknya. Wah, kurus sekali, dan tubuhnya juga kecil dibanding anak domba pada umumnya, kata Abu Nawas. Bagaimana, apa tuan berkenan? Tanya si pedagang. Mulanya Abu Nawas ragu, tapi karena hanya domba ini yang bisa didapatkan, mau tak mau ia terpaksa membelinya. Ia pikir kalau dirawat dengan baik dan dikasih makan yang banyak, anak domba tersebut pasti akan menjadi besar dan gemuk. Setelah transaksi selesai, Abu Nawas segera membawa pulang anak dombanya. Wahai istriku, ini aku mendapatkan anak domba, ucap Abu Nawas. Sang istri pun ikut gembira melihatnya. Engkau harus rajin memberinya makan, jangan sampai telat, biar anak domba ini menjadi gemuk, pesan sang istri. Abu Nawas lalu membuat kandang di samping rumah untuk tempat tidur anak dombanya. Tapi untung tak bisa diraih, malang tak bisa ditolak. Belum 2 hari Abu Nawas memelihara dombanya, tiba-tiba anak domba itu hilang dicuri orang. Dapat dibayangkan betapa sedihnya hati Abu Nawas. Peristiwa itu terjadi pada malam hari. Ia melihat ada seseorang mencurigakan mendekati kandang. Lalu si pencuri mengambil anak domba dan langsung membawanya kabur. Abu Nawas berusaha mengejarnya, namun si pencuri telah jauh menghilang. Sebenarnya Abu Nawas sempat mengenali wajah si pencuri. Dia tak lain adalah tetangganya sendiri, yaitu Abu Jahil. Namun karena Abu Nawas tak punya cukup bukti, ia tak berani gegabah menuduhnya. Tega benar Abu Jahil, padahal aku membelinya dengan susah payah, sesal Abu Nawas dalam hati. Abu Nawas kemudian memutar otaknya untuk menjebak Abu Jahil. Seminggu pun berlalu, Abu Nawas masih belum juga menemukan solusinya. Suatu hari, datanglah Tuan Hamid ke rumahnya. Wahai Abu Nawas, nanti malam jangan lupa datang ke rumah ya, aku akan mengadakan syukuran, tutur Tuan Hamid. Insya Allah Tuan, aku akan datang. Tapi ngomong-ngomong siapa saja yang diundang Tuan? Tanya Abu Nawas. Kamu, Tuan Hakim, dan Abu Jahil, jawab Tuan Hamid. Kemudian Tuan Hamid pun berlalu. Setelah mendapat undangan dari Tuan Hamid, terbesit ide yang cemerlang untuk menjebak Abu Jahil. Saat malam tiba, Abu Nawas pun berangkat ke rumah Tuan Hamid. Ternyata Tuan Hakim dan Abu Jahil telah berkumpul di sana. Abu Nawas langsung disambut Tuan Hamid dan dipersilahkan duduk di depan meja makan. Abu Nawas kemudian duduk bersama Abu Jahil dan Tuan Hakim. Hei Abu Nawas, aku dengar anak dombamu dicuri maling ya? Kasihan sekali kamu, ledek Abu Jahil. Mendengar itu, Abu Nawas diam saja tak menanggapinya. Wah, benarkah itu Abu Nawas? Memangnya kapan kejadiannya? Tanya Tuan Hakim. Benar Tuan Hakim, kejadiannya sudah sekitar seminggu yang lalu, jawab Abu Nawas. Tak lama kemudian, dari dalam rumah Tuan Hamid membawakan sop kambing dan dihidangkan di meja makan.
Wah, kelihatannya ini sedap sekali. Aku sudah tak tahan untuk memakannya, teriak Abu Jahil kegirangan. Kalau melihat sop kambing yang lezat ini, aku teringat anak dombaku yang hilang, ujar Abu Nawas mengawali bualnya. Tapi sayang, anak dombaku hilang dicuri orang. Padahal Abu Nawas sengaja menghentikan ucapannya. Padahal apa Abu Nawas? Tanya Tuan Hakim penasaran. Padahal anak domba kepunyaanku itu tidak ada bandingannya di seantero Baghdad ini. Badannya gemuk, matanya bersinar, dan bulunya lebat bagaikan sutra. Siapa saja yang melihatnya pasti ingin memilikinya. Lanjut Abu Nawas. Waduh, sayang sekali aku belum melihatnya, ujar Tuan Hakim mengomentari cerita Abu Nawas. Itu belum seberapa, Tuan Hakim. Di saat bulan purnama, anak domba kesayanganku itu bisa mendendangkan qasidah, ucap Abu Nawas melanjutkan bualannya. Mendengar itu, Tuan Hakim dan Tuan Hamid menjadi semakin tercengang. Mereka berdua merasa sangat kagum. Tapi di situasi semacam itu membuat Abu Jahil menjadi panas hatinya. Sebab ia tahu persis bahwa anak domba Abu Nawas sama sekali tidak seperti yang diceritakan. Abu Jahil merasa tak terima apabila Abu Nawas disanjung karena cerita bohongnya. Hingga Abu Jahil tak sadar sampai ia keceplosan. Dasar pembual, jangan percaya. Abu Nawas telah membohongi kalian dengan cerita palsu, teriak Abu Jahil. Tuan Hakim dan Tuan Hamid menanggapi ucapan Abu Jahil. Wah, yang benar yang mana nih? Abu Jahil bilang ceritamu palsu, tanya Tuan Hakim kepada Abu Nawas. Untuk apa aku cerita palsu? Andai saja anak dombaku masih ada, pasti Tuan Hakim akan percaya, jawab Abu Nawas memancing. Iya sih, benar juga, balas Tuan Hakim membenarkan ucapan Abu Nawas. Namun lagi-lagi Abu Jahil semakin panas dibuatnya. Apalagi dengan mudahnya Tuan Hakim percaya dengan bualan Abu Nawas. Tuan Hakim, cerita Abu Nawas itu palsu, jangan mudah percaya, protes Abu Jahil. Memangnya apa buktinya kalau cerita Abu Nawas itu palsu? Tanya Tuan Hakim. Ya, sebab anak dombanya itu ada padaku. Tuan Hakim mau melihatnya? Ayo sekarang ke sana, jawab Abu Jahil. Nah, sekarang terungkap sudah siapa sebenarnya pencuri anak dombaku, teriak Abu Nawas. Spontan muka Abu Jahil berubah menjadi pucat. Ia tak menyadari bahwa bantahannya terhadap cerita Abu Nawas justru membuka kedok dirinya. Ternyata Abu Nawas dan Tuan Hakim telah bekerja sama membuat skenario untuk menjebak Abu Jahil. Tuan Hakim pura-pura percaya dengan cerita Abu Nawas yang tak masuk akal. Itu semua semata-mata agar Abu Jahil masuk ke dalam perangkapnya. Hei Abu Jahil, sekarang juga kembalikan anak domba milik Abu Nawas, dan kamu siap-siap menerima hukuman, bentak Tuan Hakim kepada Abu Jahil. Akhirnya Abu Jahil mengembalikan anak domba tersebut dan menjalani hukuman penjara selama 3 tahun. Karena berkelakuan baik, hukuman Abu Jahil dipotong menjadi 3 bulan. Cara menagih hutang ala Abu Nawas. Dikisahkan Abu Jahil yang terkenal pelit bertamu ke rumah Abu Nawas. Ia lalu mengungkapkan maksud kedatangannya, ia ingin meminjam uang sebesar 100 dinar. Tentu saja Abu Nawas kaget mendengarnya. Dari mana aku punya uang sebanyak itu?
ucap Abu Nawas. Ayolah Abu Nawas, aku yakin kamu pasti ada. Pinjamilah barang sebulan, pinta Abu Jahil merengek. Awalnya Abu Nawas enggan memenuhi permintaan Abu Jahil. Tapi karena didesak terus-menerus, Abu Nawas tak kuasa menolak. Tapi janji ya Abu Jahil, hanya sebulan, kata Abu Nawas mewanti-wanti. Tenang Abu Nawas, aku janji, bulan depan kebun anggurku panen, pasti akan aku kembalikan, balas Abu Jahil singkat. Singkat cerita, setelah sebulan lamanya, Abu Jahil tak kunjung mengembalikan uang yang ia pinjam. Padahal pada saat itu hasil kebun miliknya banyak dan melimpah. Wah, payah Abu Jahil, dia tidak menepati janjinya, batin Abu Nawas. Karena sedang sangat membutuhkan uang, Abu Nawas terpaksa mendatangi rumah Abu Jahil untuk menagih hutangnya. Abu Jahil, mana janjimu? Katanya dalam sebulan kamu akan mengembalikan uangnya, ucap Abu Nawas. Abu Jahil pun menjawab bahwa ia belum bisa membayar hutangnya. Ia beralasan uang hasil panen kebunnya sudah habis untuk mengobati saudaranya yang sedang sakit. Jangan khawatir Abu Nawas, bulan depan pasti akan aku bayar, ujar Abu Jahil. Abu Nawas tentu sangat kecewa. Ia pun akhirnya pulang tanpa membawa uang. Beberapa hari kemudian, Abu Nawas mendengar kabar bahwa Abu Jahil sering mengajak kawan-kawannya untuk berpesta di rumahnya. Mendengar hal itu, Abu Nawas pun menjadi emosi. Kurang ajar benar ini Abu Jahil. Katanya uangnya sudah habis, tapi malah sering bikin pesta, gerutu Abu Nawas. Untuk menagihnya kembali itu tidak mungkin. Abu Jahil pasti tidak akan membayar hutangnya dengan beribu macam alasan. Akhirnya terbesit di benak Abu Nawas suatu ide untuk mengerjai Abu Jahil. Esok harinya, pergilah Abu Nawas menemui sahabatnya yang ada di kampung seberang. Ia pun mengatur siasat dan meminta bantuan sahabatnya itu. Setelah siasatnya sudah diatur dengan matang, maka Abu Nawas segera mendatangi rumah Abu Jahil. Hei Abu Nawas, kenapa kemari sekarang? Aku kan sudah bilang akan mengembalikan uangnya bulan depan saja, kata Abu Jahil. Abu Jahil, kamu jangan salah paham dong. Aku kesini bukan mau menagih hutang, tapi aku ingin mengajakmu menemui orang pintar, balas Abu Nawas. Menemui orang pintar? Memangnya untuk apa Abu Nawas? Tanya Abu Jahil penasaran. Jadi begini Abu Jahil, di kampung seberang katanya ada dukun pesugihan yang bisa membuat kita menjadi kaya. Nah, aku ingin mencobanya ke sana, jawab Abu Nawas. Wah, benarkah Abu Nawas? Baiklah, aku ikut juga ya. Aku juga ingin kaya, sahut Abu Jahil kegirangan. Singkat cerita, sampailah Abu Nawas dan Abu Jahil di rumah dukun pesugihan. Setelah keduanya dipersilahkan masuk dan duduk, dukun tersebut bertanya, "Wahai anakku, ada keperluan apa kalian kemari?" Abu Nawas lalu mengungkapkan keinginannya, bahwa dia ingin kaya tanpa harus bekerja. "Oh, itu gampang sekali, tapi ada syaratnya," ujar dukun tersebut. "Memangnya apa syaratnya, Tuan?" tanya Abu Nawas. "Syaratnya harus ada tumbal, tapi jangan khawatir, tumbalnya tidak harus dari keluarga.
orang lain juga bisa dijadikan tumbal. Tapi orang lain tersebut adalah orang yang ada kaitannya dengan hartamu, jawab sang dukun. Maksudnya bagaimana, Tuan? Aku belum paham, tanya Abu Nawas kembali. Misalnya orang yang mempunyai hutang sama kamu, maka orang tersebut bisa dijadikan tumbal, meskipun dia bukan anggota keluargamu, jawab sang dukun. Tapi kalau orangnya tidak mau dijadikan tumbal, bagaimana, Tuan? Tanya Abu Nawas. Abu Nawas, kamu tidak usah khawatir. Kamu tidak perlu minta izin kepada orang tersebut. Nanti dia akan menjadi tumbal tanpa ia sadari, dan ia akan mati mengenaskan, kata sang dukun menjelaskan. Oh begitu, ya baiklah Tuan, saya setuju, balas Abu Nawas sambil melirik ke arah Abu Jahil. Abu Jahil yang merasa gelagat bahwa dirinya akan dijadikan tumbal seketika langsung gemetaran. Kemudian Abu Nawas diajari mantra oleh sang dukun sebagai ritual. Saat tengah malam, sepulangnya dari rumah sang dukun, di tengah perjalanan Abu Nawas berkata kepada Abu Jahil, "Utangmu yang 100 dinar kemarin gak usah dikembalikan ya, saya sudah ikhlas." Mendengar itu Abu Jahil langsung ketakutan. "Waduh, jangan Abu Nawas, aku akan mengembalikan uangnya sekarang juga. Nanti setelah kita sampai di rumah aku akan langsung mengembalikannya," sahut Abu Jahil ketakutan. "Loh, bukannya kemarin kamu bilang uangmu sudah habis?" goda Abu Nawas. "Anu Abu Nawas, uangku masih banyak. Aku kemarin itu cuma bohong sama kamu," ucap Abu Jahil. Akhirnya hari itu juga Abu Jahil langsung mengembalikan uang yang ia pinjam dari Abu Nawas. Usut punya usut, ternyata dukun yang didatangi Abu Nawas dan Abu Jahil adalah sahabatnya Abu Nawas. Abu Nawas dan sahabatnya itu sengaja mengatur siasat tersebut supaya Abu Jahil segera melunasi hutangnya.